Hai singers, ketemu lagi dengan saya Indra Aziz di Vokal Plus Bebaskan Suaramu. Kalau pengen suara bagus atau pengen merawat suara, kita harus makan apa, harus minum apa, dan harus menghindari yang seperti apa. Sebetulnya saya udah pernah bikin sih videonya ya, cuman mungkin ini versi update aja. Jadi pastiin kamu nonton sampai habis supaya kamu benar-benar mengetahui apa nih sebagai penyanyi atau kamu pengen menjaga suara kamu biar nggak salah makan, nggak salah minum, oke? Sebelum kita mulai, saya mesti mention bahwa pita suara kita letaknya di saluran pernafasan dan bukan di saluran pencernaan. Sehingga apapun yang teman-teman makan atau minum tidak akan kena langsung ke pita suara. Tapi tentu ada pengaruhnya bagi badan kita, itu yang berpengaruh ke suara kita akhirnya. Berikut ini beberapa hal yang sebaiknya dihindari. Nah, ketika saya bilang dihindari, itu bukan untuk selamanya ya, tapi paling enggak ya mungkin kasih waktulah jeda deh sebelum kita nyanyi atau sebelum kita rekaman atau sebelum kita latihan. Misalnya 4 jam. Yang pertama, minuman berkafein seperti kopi dan teh. Kenapa sih mereka sebaiknya dihindarin sebelum kita nyanyi? Karena minuman berkafein itu bikin kita dehidrasi. Nggak enak banget tau nggak sih kalau kita nyanyi pakai pita suara yang kering, ya nggak? Jadi kalau kamu pengen kondisi pita suara yang ideal sebelum kamu nyanyi, sebaiknya beberapa jam itu jangan ngopi dulu ya. Kalau mau ngopi mungkin kalau kita perform malamnya, ya ngopinya siang deh gitu. Yang kedua nih, yang juga bikin kita dehidrasi, yaitu minuman beralkohol. Bayangin ya, kalau teman-teman pernah minum alkohol, itu 1 gelas kita minum, yang kebuang itu 2 gelas otomatis. Makanya minuman beralkohol tuh bikin dehidrasi, dan saya nggak rekomen buat setiap penyanyi untuk minum alkohol sebelum perform. Ada sebagian penyanyi yang berpikir, oh kalau minum alkohol itu bikin badan lebih rileks, bikin kita nyanyi jadi lebih enak. Saya sih nggak setuju ya. Saya lebih suka perform dalam keadaan otak tuh clear, tidak ada pengaruh alkohol sama sekali. Jadi selain bikin dehidrasi, alkohol juga bikin kita jadi kurang konsen ya. Mungkin kita pas nyanyi enak, mungkin kita rasanya enak, tapi yang denger belum tentu. Yang ketiga, makanan pedas. Apalagi yang pedas berminyak. Orang mikirnya, oh makanan pedas berminyak bikin batuk. Tapi sebetulnya ada yang bikin lebih parah lagi, yaitu acid reflux. Jadi cairan di lambung itu kan sifatnya asam banget ya. Nah asam itu tuh kenapa? Karena kan dia buat mencerna makanan, ya nggak sih? Saat kita makan pedas itu bisa menyebabkan asam lambungnya naik. Dan kalau naik bisa ke leher ya. Kalau teman-teman pernah ngerasain nih, abis makan malam terus tidur, besok paginya bangun kerasa pahit mulutnya, terus kerasa pedih gitu loh rasanya di leher. Itu adalah acid reflux atau asam lambungnya naik. Itu jelas sangat-sangat mengganggu ya buat penyanyi. Jadi sebaiknya sebelum kita rekaman, perform, konser, jangan konsumsi makanan-makanan yang pedas ya, apalagi yang pedas berminyak gitu, oke? Yang keempat, susu dan segala produk olahannya ya, jadi dairy products. Contohnya apa sih? Ada susu yang pasti, es krim ya, kopi susu termasuk, yogurt juga termasuk. Kenapa? Karena produk dairy itu membuat produksi lendir berlebih. Emang kalau lendir berlebih kenapa? Bawaannya jadi pengen berdaham terus. Bayangin kamu mau main gitar nih, tapi gitar stringnya basah ya karena ada lendirnya, kan jadi nggak enak dong bunyinya ya, nggak clear. Nah, susu dan segala produk turunannya itu membuat lendir berlebih di area pita suara, sehingga kita selain berdaham terus bikin pita suara kita capek, juga ya kondisinya nggak enak pas kita mesti nyanyi yang halus ya. I used to float. Kan kita pengen suara yang clear ya. Kalau berlendir jadi jadi keretak gitu nggak enak banget rasanya. Jadi pastiin teman-teman menghindari produk susu sebelum perform ya. Again, kasih waktu ya 4 jam deh minimal. Yang berikutnya nih yang sebagai dihindari adalah minuman-minuman bersoda. Apalagi biasanya mereka mengandung kafein dan juga gula yang berlebihan. Jadi minuman bersoda itu teman-teman bikin perut kita kembung ya. Nggak enak banget perform dalam kondisi kembung. Apalagi harus bersendawa saat kita lagi pegang mic ya. Itu nggak banget deh. Selain itu, karena kafeinnya, gulanya, dia juga mempengaruhi energi kita saat kita harus nyanyi dan manggung. Jadi nggak enak banget. Tetap air putih lah yang terbaik ya. Nomor 7, yang terakhir yang mesti kamu hindarin, yaitu polusi dan asap rokok. Lagi-lagi saya mesti ingetin, pita suara kita letaknya di saluran pernafasan, bukan pencernaan. Jadi, yang langsung kena ke pita suara adalah ini nih, polusi ya, termasuk debu dan juga asap rokok ya, sebaiknya dihindarin. Tapi gini ya, kadang-kadang kita sebagai penyanyi, ada yang penyanyi perokok, ada juga penyanyi yang nyanyi di ruangan yang berasap rokok. Dan itu bagian dari pekerjaan kita. Nah, kalau itu terjadi, tolong ada kompensasinya berupa banyak-banyak minum air putih, minum vitamin C. Dan juga kamu harus banyak konsumsi antioksidan ya, seperti buah-buahan dan juga sayur-sayuran. Khususnya kayak buah-buah beri dan juga brokoli ya, itu bagus buat badan kamu melawan efek negatif dari asap rokok. Oke, itu tadi yang untuk dihindarin. Sekarang untuk kita konsumsi yang bagus itu apa aja? Nomor 1 ya. Ini nomor 1.
air putih. Menjaga pita suara kita tetap terhidrasi adalah kunci ya. Karena kita perlu pita suara yang fleksibel ya, yang seperti nggak kaku kayak kain pel kering, itu kan kaku ya. Kita perlu dia fleksibel, karena kan untuk menyanyikan nada tinggi, nada yang halus, nada yang powerful, kita perlu banget tuh fleksibilitas pita suara ya. Temperatur ruangan, nggak perlu dingin, nggak perlu hangat. Air putih biasa aja. That's the best for you. Nomor 2, banyak juga yang senang minuman teh herbal ya, khususnya kayak teh jahe atau chamomile. Dia tuh bikin tenggorokan kita kayak rasanya lega gitu loh. Jadi misalnya kamu lagi pita suara lagi kurang enak rasanya, terus kamu harus nyanyi, ya kamu pesen aja teh jahe atau teh chamomile yang herbal gitu. Itu akan membuat rasanya kayak lebih lega. Yang nomor 3 adalah madu ya. Saya senang banget sih minum madu ya, walaupun ya jangan terlalu sering karena kan dia ada kadar gulanya juga. Tapi bagi saya madu tuh kayak sugestinya ya, itu kayak memberikan lapisan yang melindungi pita suara. Walaupun again saya bilang tidak langsung kena pita suara, tapi kayak ada yang melindungi gitu. Jadi kalau kalian lagi iritasi, lagi pengen pita suaranya enak gitu, minum madu deh. Madu tuh asik, enak ya. Dan yang penting adalah mengkonsumsi makanan kita sehari-hari, makanan dan minuman kita itu yang sehat buat badan kita secara umum. Banyak makan buah, banyak makan sayur, vitamin. Karena teman-teman, instrumen seorang vokalis itu bukan hanya pita suara ya, tapi seluruh tubuhnya. Bayangin kalau kita harus perform, harus rekaman, harus konser, tapi badan kita lagi nggak enak, ya tentunya ya performanya juga nggak enak pastinya. Jadi bukan cuma masalah pita suara doang. Pastikan makanan dan gaya hidup kamu itu gaya hidup dan makanan yang sehat. Oh iya, ada juga poin yang saya lupa bilang, yaitu minuman-minuman tradisional atau biasa disebut sebagai home remedy. Misalnya makan kencur, kecap dan jeruk nipis. Untuk hal-hal kayak tadi, kalau kamu merasa hal itu membantu buat kamu, silakan lakukan. Yang terpenting menyehatkan untuk badan kita. Bonus tip, yaitu sebelum perform jangan nyemil asin-asin dan MSG, karena itu bikin mulut kamu kering. Ya kayak misalnya kita di backstage tuh suka disediain sama panitia, misalnya kayak kacang-kacang goreng atau chips, itu kan ada garamnya ya, dan itu bikin mulut kita kering karena garam tuh kayak ngikat air gitu. Jadi sebaiknya dihindari. Itu bonus tip dari saya. Oke singers, thank you so much for watching. Semoga videonya informatif dan juga membantu kamu mendapatkan suara yang terbaik yang bisa kamu keluarkan. Sampai ketemu di video selanjutnya, dan selalu bebaskan suaramu. Bye-bye.